Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi Ibu Bapak peserta webinar consultation class kedua SDGs 16, Business Framework and Reporting. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Ibu Bapak yang kami hormati pada kelas kedua dari rangkaian webinar SDGs 16, Business Framework and Reporting, yang pada pagi hari ini mengangkat tema terkait dengan target SDGs 16 tentang anti-corruption, anti-bribery, anti-illicit financial flows, dan upaya keterbukaan informasi atau transparansi. Pada minggu lalu, tanggal 8 Maret, kita telah mengikuti kelas consultation pertama untuk SDGs 16 tentang Business and Human Rights, Women Rights, and Child Rights. Semoga kelas consultation kedua hari ini dapat lebih memberikan dan meningkatkan pengetahuan kita semua tentang penerapan SDGs 16 dalam praktek bisnis berkelanjutan di perusahaan Ibu dan Bapak. Sebelum kita memasuki sesi kelas yang akan disampaikan oleh 3 narasumber kita, saya akan membacakan beberapa panduan acara webinar kita sehingga dapat memudahkan Ibu Bapak dalam mengikutinya. Ibu dan Bapak peserta webinar yang membutuhkan penerjemah bahasa pada acara hari ini dapat mengklik tombol interpretation di sisi kanan bawah, kemudian memilih saluran audio antara bahasa Inggris atau English atau bahasa Indonesia. Kemudian klik mute original audio untuk menyembunyikan suara pembicara dan hanya mengaktifkan suara juru bahasa penerjemah. Apabila Ibu Bapak memiliki pertanyaan, berkenan untuk menuliskan pertanyaan pada menu Q&A yang tersedia. For those who wish to follow the webinar in English, you could click interpretation button on the right below of your screen, then select audio in English, and then click mute original audio to hide the original voice of the speakers and to activate the interpreter. If you have any question, please write it down on Q&A menu. Selanjutnya saya akan memandu dan memoderatori acara pada hari ini dalam bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Indriana Nugraheni, biasa dipanggil Ana. Saya manajer pilar pembangunan hukum dan tata kelola di Sekretariat Nasional SDGs Bappenas, yang diberi tanggung jawab mengelola dan mengawal SDGs 16 di Seknas SDGs. Ibu Bapak yang kami hormati, sesi kelas konsultasi kedua kita hari ini akan menyampaikan 3 pembahasan utama yang terdiri dari good practices, toolkits, and grievance mechanism atau praktik baik, perangkat, dan mekanisme keluhan yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi Aprilia Linda dari Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Sesi kedua tentang role of business in reducing the illicit financial flows, peran pelaku usaha dalam mengurangi aliran dana gelap, yang akan disampaikan oleh Bapak Maftuh Khan dari Prakarsa. Dan ketiga, pembahasan tentang promoting public transparency through responsible and accountable information, atau mempromosikan keterbukaan publik melalui informasi yang bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan atau akuntabel, yang akan disampaikan oleh Bapak Arief Adi Kuswandono dari Komisi Informasi Pusat KIP. Diskusi dan pembahasan hari ini akan dirangkum dan disintasakan oleh Ibu Lani Harijanti, the Regional Program Manager ASEAN for Global Reporting Initiative GRI. Baiklah Ibu Bapak peserta webinar, ketiga pembicara telah lengkap hadir pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat datang kepada Ibu Dwi Linda, Pak Maftuh, dan Pak Arief. Selanjutnya kita akan meminta perkenan Ibu Dwi Linda untuk dapat menyampaikan materi pertama.
Namun sebelumnya, perkenankan kami untuk menyampaikan sekilas pengantar tentang Ibu Linda. Ibu Dwi Linda telah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sejak tahun 2007. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Satuan Tugas atau Kasatgas di Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha, Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Selanjutnya sebelumnya beliau memegang Kasatgas di Kedeputian Koordinasi dan Supervisi dan juga sebagai PIC wilayah di Unit Korsub Pencegahan dan di Direktorat Gratifikasi sejak tahun 2008. Ibu Linda pada kesempatan hari ini ditugaskan oleh Bapak Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK untuk menyampaikan materi tentang good practices, toolkit and grievance mechanism, praktek baik, perangkat dan mekanisme keluhan, dan kaitannya dengan pelaksanaan SDGs 16, khususnya pada target 16.5 yang terkait dengan anti korupsi dan anti bribery dalam segala bentuknya. Kepada Ibu Linda, kami persilahkan 10 menit ke depan untuk menyampaikan materinya. Kami persilahkan Ibu Linda. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ana selaku moderator yang telah memberikan waktu kepada kami. Selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Bapak Ibu, Bapak-bapak ya panelisnya ya. Bapak-bapak panelis, Pak Arief, Pak Mahdul, selamat pagi, salam sehat Pak. Bapak Ibu peserta webinar, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan segera bangkit pulih dari kondisi pandemi ini. Perkenalkan, mungkin tadi saya sudah diperkenalkan oleh Bu Ana, tetapi mungkin saya izin perkenalkan kembali. Saya Linda, biasa dipanggil Linda ya, dari KPK, khususnya di Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha. Ini direktorat baru, Bapak Ibu sekalian, baru dibentuk tahun 2020. Nah, nanti latar belakang kenapa kemudian KPK harus membentuk Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha nanti kami sampaikan. Sebelumnya saya lebih banyak mendampingi ataupun melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah di Indonesia. Nah, tahun 2022 ini saya diminta untuk bergabung kembali ke Kedeputian Bidang Pencegahan untuk memperkuat bagaimana sistem pencegahan korupsi di sektor usaha. Saya izin share screen, Bapak Ibu sekalian. Nah, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bu Ana ya, dan juga mungkin sesi ini bukan merupakan sesi yang pertama ya Bu Ana ya. Jadi ini tetap akan berkelanjutan. Yang menarik adalah SDGs memang. SDGs apakah kemudian ada kaitannya dengan KPK? Nah, ini saya biasanya kalau misalnya diskusi dengan pelaku usaha pasti akan menyampaikan bahwa kita sering kali berbicara tentang growth atau pertumbuhan. Kita tumbuh berapa sih, ekonomi berapa sih, tapi kadang-kadang lupa dengan sustainability. Nah, di situ kita harus mengingat bahwa ketika kita melakukan bisnis, ease of doing business juga harus memperhatikan etika. Nah, apa sih business ethics? Business ethics is ethics kan katanya gitu. Jadi ada law, ada rule di situ yang harus kita perhatikan juga. Nah, kalau kita bicara tentang korupsi, kita tahu ada CPI gitu ya, Corruption Perception Index. Indonesia sudah baik ya di tahun 2021 kemarin ada perbaikan, tapi memang hanya peringkatnya satu tingkat. Dan ini yang menjadi poin dari KPK untuk tetap meningkatkan peringkat ini sehingga ease of doing business juga akan berpengaruh, korupsi juga akan bisa turun gitu. Nah, dari KPK sendiri sebenarnya memiliki juga penilaian, tools penilaian yaitu survei ataupun indeks ya, indeks integritas, survei penilaian integritas yang dinilai di pemerintah daerah, lembaga, non-kementerian, kemudian pemerintah provinsi, pemerintah kota, kemudian kabupaten. Nah, nilainya secara umum adalah 72,4 indeksnya.
Ini apakah sudah baik? Di beberapa masih perlu adanya perbaikan. Jadi indeks tertinggi ini kemarin kalau untuk pemerintah daerah ada di Kabupaten Boyolali. Kemudian dari sisi jenis tindak pidana korupsi sebagian besar adalah penyuapan. Link ya sebenarnya ya dengan beberapa survei yang lain yang dilakukan oleh instansi baik secara nasional maupun internasional. Dari sisi kasus di KPK pun sebenarnya juga mayoritas adalah penyuapan, 64%, lebih dari 50%. Kemudian dari sisi siapa sih yang melakukan tindak pidana korupsi? Ini saya menampilkan banyak data dulu supaya Bapak Ibu sekalian kemudian oh iya memang I do concern dan kita harus concern gitu. Jadi yang paling banyak pelakunya adalah memang di sini pelaku usaha, paling banyak 26%. Nyangkutnya di mana? Ya nyangkut di Kementerian Pusat, ya nyangkut di mungkin di pemerintah daerah gitu. Karena semuanya terkait dengan interaksi antara pemerintah dan juga pelaku usaha. Nah, kita bicara tentang penyebab korupsi. Sebenarnya ada apa sih? Teori kita sudah sering mendengar bahwa Donald Tracy bilang korupsi disebabkan oleh tekanan ataupun peluang dan juga pembenaran. Oleh karena itu, KPK melakukan strategi pemberantasan korupsi dengan 3 hal juga, 3 strategi. Jadi yang tekanan tadi kita tutup ataupun kita lakukan upaya-upaya dengan pendekatan pendidikan masyarakat sehingga kita tidak ingin korupsi. Nah, maunya gitu. Kemudian yang kedua adalah pendekatan pencegahan. Nah, ini kami. Jadi kami harus membuat sistem yang baik untuk menutup peluang sehingga tidak bisa lagi korupsi gitu. Tapi kalau memang sudah mohon maaf ini sudah baik ya upaya-upaya yang sudah kita lakukan, tetapi tetap juga dilakukan upaya-upaya yang memang itu adalah praktik korupsi, maka kita lakukan dengan pendekatan penindakan. Jadi efek jerah. Orang kemudian menjadi takut untuk melakukan korupsi. Itu strategi yang dilakukan oleh KPK yang disebut dengan Trisula. Tri itu adalah 3 sula pendekatan strategi kita gitu. Nah, KPK melakukan upaya-upaya penindakan, pencegahan, pendidikan korupsi ini dilakukan berdasarkan atas dasar hukum. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 gitu. Jadi inilah yang kita lakukan dari sisi baik itu pencegahan, kemudian koordinasi, monitor, kemudian supervisi, penindakan dan juga eksekusi. Semuanya ini kita lakukan secara terintegrasi sehingga sekarang namanya program pendekatannya adalah program pemberantasan korupsi terintegrasi. Artinya mana yang sudah dilakukan upaya penindakan, tolong di bagian pencegahan lakukan upaya-upaya pencegahan. Atau mungkin di pencegahan kalau memang ada sesuatu hal yang sudah sangat kritis untuk dilakukan penindakan karena diingetin mohon maaf susah gitu ya. Jadi kita bisa deliver juga ke penindakan gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Pendidikan. Nah, ini untuk mensupport berapa orang yang diperlukan gitu. Agen perubahan yang diperlukan kira-kira berapa orang gitu. Itu. Kemudian dari sisi pencegahan korupsi sendiri, kami memiliki tugas sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 6 ya. Jadi dari LHKPN, laporan kekayaan penyelenggara negara, ataupun mungkin ini kaitannya dengan illicit enrichment mungkin ya. Kemudian gratifikasi, managing gift, kemudian pendidikan anti korupsi, kemudian sosialisasi. Jadi kita bedakan antara pendidikan anti korupsi dengan sosialisasi karena pendidikan lebih ke SD, SMP, SMA gitu ya. Kemudian sosialisasi lebih ke masyarakat. Kemudian kampanye dan juga kerjasama bilateral multilateral dalam tindak pidana korupsi. Nah ini yang menarik lagi ya. Kita bicara tentang fraud, kemudian korupsinya itu ada di mana? Ternyata nomor 1. Yang kemudian mana sih bentuk korupsi seperti apa sih? Ternyata tip ya. Artinya di sini adalah penyuapan, pemerasan atau mungkin gratifikasi. Nah, itu yang paling banyak di sini. Indonesia kasusnya itu ada 36.
Nah, ini berdasarkan dari Global Study on Occupational Fraud and Abuse gitu. Jadi memang sebenarnya terkonfirmasi kita harus concern dan harus mau concern untuk bisa melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi terutama penyuapan. Indonesia sudah memiliki Perma ya, nomor 13 tahun 2016 yang memberikan kepastian hukum bagi korporasi maupun agakum dalam rangka penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Jadi sebenarnya gimana Bu? Ya, korporasi bisa sebenarnya dipidana kalau memang ada kaitannya ataupun melakukan perbuatan korupsi. Nah, ini beberapa yang bisa kita perhatikan terutama ada di Pasal 4 ayat 2 gitu. Jadi korporasi dapat dipidana apabila memperoleh keuangan atau manfaat dari tindak pidana atau tindak pidana yang dilakukan untuk kepentingan korporasi, kemudian melakukan pembiaran terjadinya tindak pidana dan tidak melakukan upaya pencegahan. Jadi supaya dampaknya tidak lebih besar gitu ya, dan kemudian memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana termasuk korporasi gitu. Nah, mungkin kalau untuk data tadi sudah saya sampaikan. Jadi ini poin-poin terkait dengan kejahatan korporasi dalam Perma 13 tahun 2016. Ini mungkin nanti bisa sambil dipelajari gitu ya, karena waktu saya juga terbatas di sini. Apa yang disebut korporasi, apa yang disebut dengan tindak pidana korporasi, kemudian bagaimana korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan pidana korporasi yang diatur dalam undang-undang. Nah, apa yang dilakukan oleh Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha gitu ya. Jadi ini menggambarkan bahwa tadi dari data korupsi di Indonesia yang ditangani oleh KPK, kemudian data secara internasional, kemudian mendorong KPK untuk membentuk satu direktorat baru, Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha, untuk bisa melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi pada sektor usaha. Jadi kita gandeng beberapa kementerian lembaga terkait, salah satunya adalah Kementerian BUMN untuk bisa mendorong pengelolaan badan usaha, terutama di sini BUMN ya, yang bersih melalui implementasi pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme, dan penanganan benturan kepentingan serta penguatan pengawasan internal. Kemudian yang berikutnya, kami juga dorong Kementerian BUMN untuk mengimplementasikan manajemen anti suap di BUMN sebagai pelaksanaan Perpres 54 tahun 2018 tentang Stranas PK. Jadi KPK berkolaborasi dengan beberapa kementerian lembaga terkait, Bappenas juga salah satu di antaranya di situ, Kemenpan RB, Kemendagri, dan beberapa kementerian lembaga negara lainnya, ada 5. Jadi kita sama-sama dorong nih, quick win-nya apa, yang menjadi isu concern-nya yang mana, kemudian kita menyusun rencana aksi, dan salah satu pelaksanaan dari rencana aksi adalah ini nih, surat edaran Kementerian BUMN tentang implementasi GCG dan juga SMAP, Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Nah, sekarang kita bicara tentang sebenarnya apa sih yang perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan bagi Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha untuk korporasi. Jadi nanti Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha sebenarnya lebih pada pembangunan sistem ya. Jadi kita bangun sistem, kita dorong kebijakan apa yang diperlukan untuk pencegahan korupsi pada korporasi. Kegiatannya antara lain adalah dengan pemantauan dan pengkajian terhadap budaya kerja, iklim usaha, regulasi gitu ya, supaya perspektif anti korupsi itu betul-betul tertanam. Kemudian pengkajian pengembangan akreditasi anti korupsi pada badan usaha API ataupun agen penggerak integritas gitu ya yang kita bentuk di situ. Kemudian deteksi pemetaan kerawanan praktik korupsi dalam sektor swasta.
kami tidak hanya di nasional tapi juga di daerah koordinasi dengan beberapa asosiasi, ya Kadin, ya REI, ya Apersi, ya beberapa asosiasi lain untuk menggali sebenarnya masih ada keluhan apa, dan kemudian nanti kita lakukan koordinasi lebih lanjut kepada kementerian lembaga terkait untuk melakukan upaya pencegahan. Kemudian bimbingan pembangunan sistem dan juga pemantauan, evaluasi, rekomendasi pada diseminasi. Nah, mungkin banyak yang berharap bahwa kita mau ISO, kita mau ada standar, kita mau sistem manajemen anti penyuapan. Nah, KPK buatkan ini sebenarnya panduan cek namanya ataupun pancek untuk korporasi bisa mengimplementasikan SMAP. Ini terutama untuk korporasi yang mohon maaf mungkin skalanya kecil gitu, tapi harus mengimplementasikan SMAP. Jadi ini tidak berbayar, tetapi memang ini tidak dilakukan sertifikasi. Sekarang masih dalam proses penyusunan dashboardnya ya, jadi nanti sudah tidak perlu, Bu kita harus kontak ke KPK gimana cara melakukan implementasi SMAP, silahkan ini bisa di-download pedomannya, bisa diaplikasikan dan kemudian nanti hasilnya akan kami siapkan pada dashboard jaga.id. Jadi jaga itu adalah jaringan pencegahan. Ibu Kemudian, Linda, siap. mohon maaf, waktunya tinggal 1 menit lagi. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi konsep ini sebenarnya dimulai dari komitmen, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan, respon. Ada yang mengibaratkan tuh begini, ikan itu mohon maaf ya busuk dari kepalanya. Jadi komitmen pimpinan puncak korporasi yang harus kita tegaskan di sini. Kemudian program apa sih yang kita dorong di sini di KPK? Jadi ada program penanganan konflik kepentingan, ada WBS juga yang sudah dibangun oleh KPK. KPK juga ada pelaporan LHKPN dan ini diwajibkan diimplementasikan untuk seluruh kementerian lembaga termasuk pemerintah daerah. Gitu. Nah, ini termasuk juga managing gift ataupun pengendalian gratifikasi khususnya untuk bisa melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap penyuapan, gratifikasi dan juga pemerasan. Nah, ini terakhir kontak kami Bu Ana. Semoga sudah cukup ya. Nanti mungkin kalau ada hal lain yang perlu ditanyakan, didiskusikan, kita siap untuk berdiskusi. Terima kasih. Waktu saya serahkan kembali ke Bu Ana selaku moderator. Siap Ibu. Terima kasih banyak Ibu Linda atas pemaparannya yang menyasar dan relevan dengan tools yang disampaikan pada SDGs 16, khususnya untuk target kelima terkait anti korupsi. Dari pemaparan Ibu jelas sinergitas antara upaya pemerintah dengan pelaku usaha menjadi sangat penting. Pemerintah melalui KPK dan dunia usaha juga banyak-banyak contoh yang tadi Ibu sampaikan dan juga dengan tools dan juga dengan tools yang dikeluarkan oleh SDGs 16 melalui UNGCN, maka internal dan external action bisa dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Ibu dan Bapak peserta webinar, sebelum memasuki pemapar kedua, apabila Ibu dan Bapak sudah memiliki pertanyaan, saya yakin tadi 10 menit atau kita kasih kelonggaran sampai hampir 15 menit tadi Ibu Linda, bila Bapak dan Ibu sudah memiliki pertanyaan, dapat dipersilahkan untuk menuliskan pada menu Q&A dan nanti kita akan diskusikan bersama pada sesi tanya jawab. Selanjutnya, materi kelas konsultasi yang berikutnya adalah tentang role of business in reducing the illicit financial flows atau peran pelaku usaha dalam mengurangi aliran dana gelap yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Tuhan. Beliau adalah Direktur Eksekutif Prakarsa sejak tahun 2015, sebuah NGO yang fokus pada isu fiskal, sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Saat ini beliau juga aktif sebagai bagian dari Komite Koordinasi untuk Global Alliance for Tax Justice dan Co-Koordinator of the Tax and Fiscal Justice Asia di Asia. Beliau juga banyak terlibat di working group atau kelompok kerja yang dibentuk oleh pemerintah. Kepada Pak Maftuh, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya dalam waktu 10 menit ke depan ya Pak. Silakan Bapak.
Terima kasih Ibu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para narasumber, Ibu Linda, Pak Arief, Ibu Yose, Mbak Lani, dan Ibu Bapak sekalian yang hadir. Pertama tentu terima kasih atas undangannya. Saya rasa ini sangat penting sekali, khususnya GUL 16, khususnya di aspek penguatan untuk penanganan aset recovery, illicit financial flows, dan perang melawan kejahatan yang terorganisir seperti yang di SDGs GUL 16 indikator 16.4. Saya tidak menyiapkan PowerPoint karena saya rasa kita akan lebih banyak ngobrol saja karena ini sifatnya konsultasi, tapi nanti jika diperlukan PowerPoint saya bisa susulkan. Pertama saya akan memberikan semacam dalam tanda petik definisi lah secara makro apa itu illicit financial flows. Saya secara bahasa lebih suka mengartikan sebagai aliran keuangan gelap, ya, karena banyak pertimbangan. Nah, illicit financial flows atau aliran keuangan gelap ini sebenarnya secara sederhana adalah suatu praktek atau bentuk kegiatan yang muatan utamanya adalah memindahkan uang atau modal yang itu bisa berasal dari penghasilan atau transaksi, transfer dan sebagainya, atau pembelanjaan yang ilegal, yang melanggar aturan. Jadi kata kuncinya ada di 3 ya, praktek pemindahan uang atau modal baik yang berasal dari penghasilan atau income, ya, transfer lainnya yang lebih luas atau pengiriman, ya. Lalu yang ketiga pembelanjaan atau transaksi belanja yang semua itu ilegal. Nah, kenapa ini penting untuk kita diskusikan dan kenapa sampai SDGs memberikan penekanan khususnya di GUL 6.4, karena illicit financial flows ini menjadi salah satu penyebab utama dari lemahnya kemampuan sebuah negara untuk memobilisasi sumber pendanaan domestik yang bisa digunakan untuk pendanaan pembangunan. Di sisi yang lain juga ini sangat berpengaruh bagi upaya pembangunan ekonomi. Ya, jadi 2 hal pengaruh langsungnya. Satu, menurunkan potensi penerimaan negara dari pajak dan penerimaan non pajak. Yang kedua, menurunkan potensi pembangunan ekonomi, kemajuan pembangunan ekonomi. Nah, kalau kita berbicara secara lebih general, ya sebenarnya motif dari illicit financial flows practices ini sangat kuat sekali tendensi adanya tax evasion and tax avoidance, penghindaran pajak ataupun pengelakan pajak. Nah, ini kemudian juga penting untuk kita ketengahkan agar kita semua, lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah baik yang profit maupun yang non profit, itu
benar-benar bisa menjalankan bisnisnya secara lebih transparan dan akuntabel. Kalau zaman dulu kami di lembaga pemerintah atau bahkan juga di lembaga pemerintah seperti KPK dan lembaga penegak hukum lainnya selalu melihat praktek koruptif itu dari sisi spending side, dari sisi pengeluaran, dari sisi belanja. Ya, kabar baiknya saat ini adalah kita semua sudah mulai ya, bergerak ke sisi revenue atau pendapatan. Jadi antara sisi spending dengan sisi revenue harus balance, kita jadikan concern, karena kalau belanjanya kita bisa beresin, tapi pendapatannya bocor di mana-mana juga sama aja. Pada intinya adalah bagaimana kita memastikan negara punya sumber daya yang memadai untuk pendanaan pembangunan bagi masyarakat banyak. Nah, hal ini telah menjadi problem global yang sudah cukup lama ya. Dari beberapa studi yang kami lakukan, aliran keuangan gelap secara global ini rata-rata bisa sampai 15 ke 25 dari total perdagangan negara-negara berkembang. Jadi itu angka yang cukup besar ya. Lalu kemudian secara garis besar juga hampir 50% aliran keuangan gelap itu keluarnya dari negara-negara berkembang. Artinya praktek aliran keuangan gelap dari negara berkembang ke negara maju ini sangat terkait erat dengan kegiatan bisnis korporasi multinasional. Nah, ini kemudian juga nanti ada kaitannya dengan tax havens jurisdiction atau offshore financial center. Nah, karena telah berdampak sangat parah terhadap kondisi negara-negara di dalam memobilisasi sumber pendanaannya, maka SDGs dalam hal ini UN bersepakat untuk kita perlu melakukan langkah-langkah bersama yang secara signifikan bisa mengurangi illicit financial flows, lalu kemudian dikaitkan dengan stolen asset recovery. Nanti mungkin Ibu Linda bisa menambahkan yang lebih tajam soal aset stolen recovery ini. Lalu kemudian perlawanan kita semua terhadap kejahatan terorganisir, misalnya narkoba, senjata, human trafficking dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan oleh korporasi atau oleh perusahaan agar bisa come up with illicit financial flows. Korporasi harus punya kesadaran pertama ya, bahwa korporasi itu aktor pembangunan, tidak hanya sebagai organisasi yang making profit. Jadi karena korporasi adalah aktor pembangunan, maka kedudukan korporasi sejajar dengan aktor pembangunan lainnya, negara, organisasi masyarakat sipil, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, korporasi punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa public good and public services di masyarakat ini improve, bahwa pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan lingkungan juga improve. Nah,
Karena demikian maka korporasi pada aspek tata kelolanya, khususnya terkait dengan illicit financial flows, harus melakukan improvement agar melakukan praktek baik di dalam tata kelola keuangannya. Artinya korporasi harus punya komitmen untuk transparansi perpajakan, tidak melakukan praktek-praktek agresif tax planning misalnya, atau tidak melakukan misinvoicing misalnya, tidak melakukan bribery misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian akan berdampak juga pada tadi sustainability-nya perusahaan sendiri maupun growth-nya perusahaan itu sendiri. Dan menurut saya perusahaan-perusahaan ya di beberapa negara di Eropa, ya meskipun masih sangat sedikit gitu jumlahnya, sudah mulai berkomitmen untuk menjadi salah satu aktor pendorong reformasi fiskal untuk penurunan praktek-praktek pengelakan dan penghindaran pajak lintas negara. Misalnya saya punya kolega dari Eropa yang menamakan diri sebagai kelompok yang mengkampanyekan ya, wealth tax. Jadi ini kelompok orang-orang kaya, tapi tidak yang kaya banget lah kira-kira gitu, kaya lah menengah atasnya Eropa, yang kampanye untuk reformasi perpajakan. Mereka bilang pajaki kami secara lebih baik, pajaki kami secara lebih adil. Kami harus berkontribusi lebih banyak. Saya kemarin dapat income sekian, tapi saya hanya bayar pajak sekian. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini semangat-semangat baru. Memang ini terkait dengan etik bisnis. Tadi Mbak Linda juga menyampaikan soal etik. Tapi kalau kita tidak berangkat dari etik ini, kita tidak punya landasan yang kokoh untuk pengembangan sistem. Pengembangan sistem yang lebih baik dalam konteks transparansi dan akuntabilitas fiskal di korporasi sudah kita juga mulai. Misalnya kita punya beneficial ownership regulation ya, Perpres, lalu kita punya undang-undang pertukaran informasi otomatis dalam isu perpajakan, lalu kemudian kita juga komit untuk money laundering, prevention, dan seterusnya. Jadi secara sistem kita sudah mulai bergerak ke sana, tetapi di luar itu semua saya mau kembalikan kepada pelaku bisnis untuk memperkuat landasan etik bahwa kita part of society. Kita tidak hanya making profit, kita sebagai aktor pembangunan yang punya tanggung jawab bersama untuk improving well-being, improving quality of our environment, and so on. Jadi kira-kira ke sana, dan menurut saya kita harus bergerak, misalnya teman-teman korporasi membuat forum-forum sharing informasi, sharing practices, nanti kita bisa kembangkan best practices from the below, from the corporate experiences, untuk kemudian berkontribusi bagi upaya penurunan illicit financial flows. Nah, di level global ini juga masih debat panjang ini soal indikator seberapa persen ya kita akan mereduce illicit financial flows. Nah, nanti mungkin ini juga menjadi PR-nya Mbak Ana dan teman-teman di sekretariat untuk propose. Iya, Mas. Nah, the indicator of 16.4. Ya. Thank you. Itu kira-kira. Ya, thank you so much. Semoga ada gunanya, nanti kita bisa diskusi. Insya Allah pasti ada gunanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Maftuh atas sharing paparannya, dan saya yakin tadi banyak contoh-contoh konkret yang Mas sampaikan bagaimana pelaksanaan dari SDGs 16 khususnya target 4 ini yang merupakan upaya untuk pengurangan aliran dana gelap. Dari forum, dari etik, dari komitmen perusahaan, dan Bapak Ibu sekalian, sebagai informasi, NGO Prakarsa ini pernah melakukan studi tentang aliran dana gelap. Kayaknya harus dilakukan studi ulang lagi nih Mas, kayaknya itu udah lama itu studinya. Tapi itu sebagai awal bagaimana concern dari non pemerintah khususnya dari NGO tentang upaya-upaya mendukung pengurangan dari illicit financial flows. Seperti yang disampaikan Mas Maftuh tadi, meskipun Indonesia belum menetapkan indikator pengukuran untuk target tersebut, bahkan pengukuran yang mendekati atau proksi pun kita belum percaya diri lah, belum ditetapkan. Namun upaya-upaya pencegahan dan pengurangan segala bentuk kejahatan terorganisir yang menyangkut aliran dana gelap telah dilakukan pemerintah bersama dengan para pihak, tentunya nggak akan lepas dengan KPK, PPATK, dan non-pemerintah, dan dari dunia usaha sekalipun. Tentunya tidak lepas dengan pelaku usaha sebagai professional gatekeepers. Makasih sekali lagi Mas Maftuh, nanti kita diskusi lebih lanjut di sesi tanya-jawab. Ibu Bapak peserta kelas konsultasi, materi selanjutnya bicara tentang keterbukaan informasi. Nah, 3 pemateri hari ini itu benang merahnya itu tebal banget tuh benangnya tuh. Nah, tadi Mas Maftuh udah sampaikan keterbukaan, transparansi gitu. Nah, namun sebelumnya kami ingin mengingatkan Ibu Bapak peserta yang sudah memiliki pertanyaan, saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan, silahkan menulis di Q&A dan nanti kita akan bahas bersama pada sesi diskusi. Materi berikutnya seperti saya sebutkan sebelumnya, tidak lepas dari upaya untuk mewujudkan kelembagaan yang tangguh, sebagaimana menjadi salah satu target dalam SDGs 16, yaitu keterbukaan informasi. Bapak Arief Adi Kuswandono adalah komisioner bidang penyelesaian sengketa informasi dari Komisi Informasi Pusat atau KIP karena pusat, yang akan menyampaikan materinya. Bapak Arief memiliki pengalaman panjang dan lama sebagai jurnalis, contohnya di Majalah Tempo, Forum Keadilan, dan sempat menjadi produser senior di Trans 7. Beliau juga pendiri Aliansi Jurnalis Independen di Semarang dan pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Konvergensi dan Multimedia Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Pada sesi kali ini Pak Arief akan membahas tentang promoting public transparency through responsible and accountable information, atau mempromosikan keterbukaan publik melalui informasi yang bertanggung jawab dan akuntabel. Pak Arief, kami persilakan waktu Bapak 10 menit ke depan ya Pak, menyampaikan tentang hal tersebut. Ya. Silakan Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ana. Jadi saya izin share ya. Silakan Bapak. Iya. Sudah terlihat, Bapak dan Ibu? Baik, yang saya hormati Bapak dan Ibu narasumber, Pak Maftuhan, kemudian Ibu Linda, kemudian Mbak Ana ya selaku moderator, dan Bapak dan Ibu Pak Junardi, Bu Lani, kemudian Bapak dan Ibu peserta, ada yang dari Indonesian Stock Exchange, kemudian sektor jasa keuangan, kemudian Bapak dan Ibu peserta yang lain. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya atas kesempatan yang telah diberikan pada saya untuk ikut berpartisipasi dalam sesi pada pagi hari ini. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya.
Pada saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan bagaimana keterbukaan informasi publik itu berperan dalam mengatasi ya atau mengurangi katakanlah tindak pidana korupsi atau tindak pidana penyuapan atau transaksi-transaksi ilegal yang lain dalam rangka mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Jadi kami memang sejak tahun 2010 ya, karena Komisi Informasi itu terbentuk 2010 meskipun undang-undangnya 2008, secara bertahap begitu ya, terus-menerus mencoba meningkatkan kontribusi, meningkatkan peran ya, agar informasi publik itu betul-betul memiliki kegunaan yang optimal dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di Indonesia. Jadi satu hal yang penting ya, yang dalam perjalanan kami catat ya, memang keterbukaan informasi publik ini hal yang baru di Indonesia ya, dan banyak badan publik sendiri yang belum memahami. Jadi badan publik itu rata-rata memahami pada awalnya keterbukaan informasi publik itu seperti praktek humas atau praktek juru bicara begitu. Padahal itu hal yang sangat berbeda. Jadi pada badan publik kami memberikan pemahaman, pengertian bahwa sebetulnya yang disebut sebagai keterbukaan informasi publik itu adalah memenuhi hak publik atas informasi melalui apa yang disebut sebagai manajemen information system atau manajemen pengelolaan informasi. Jadi tujuannya adalah menciptakan transparansi dan akuntabilitas, dan pada ujungnya nanti ada partisipasi dari publik ya, mulai dari untuk perencanaan, pengawasan sampai kemudian berpartisipasi secara lebih aktif ya dalam proses pelaksanaan pembangunan dan demokrasi. Nah, satu hal yang juga penting, mengapa perlu ada satu manajemen informasi ya yang integral, ya, yang komprehensif. Karena kita sejak reformasi membuat satu paradigma yang berbeda dibanding era sebelumnya, yaitu bahwa informasi adalah kebutuhan pokok atau hak dasar ya. Dan itu sudah ada dicantumkan di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 dan juga Undang-Undang HAM ya. Kalau di Undang-Undang 14 2008 menyatakan informasi adalah kebutuhan pokok yang pada ujungnya adalah untuk ketahanan nasional atau self-reliance. Jadi kaitannya ke sana. Nah, kemudian yang penting lagi yang mengapa perlu di-manage informasi itu, karena informasi itu tidak mungkin lagi dibatasi. Rezim tertutup itu sudah tidak ada lagi. Jadi ini perlu disadari. Jadi tidak mungkin kita kembali ke era masa lalu, menutup diri segala macam. Bahkan kalaupun kita akan menutup diri pada saat ini, itu sudah tidak bisa. Jadi karena sifat informasi sudah transborder flow ya. Nah, beberapa prinsip yang penting terkait dengan rezim keterbukaan informasi di Indonesia adalah ini kalau di Undang-Undang 14 2008. Misalnya di pasal 2 ya, itu ada 2 kategori. Jadi yang disebut sebagai pengguna informasi publik dan pemohon informasi publik. Jadi pengguna itu haknya pasif. Jadi dia tidak melakukan apa-apa, informasi sudah harus dideliver, diberikan pada yang bersangkutan. Sementara kalau pemohon dia harus melakukan request ya, dengan permohonan. Baik melalui sekarang sudah banyak melalui elektronik. Nah, kemudian satu hal yang paling penting dari badan publik, dia harus memiliki kemampuan pengelolaan informasi dalam hal melakukan apa yang itu sebagai uji konsekuensi. Jadi untuk mengklasifikasikan mana informasi yang terbuka dan mana informasi yang dikecualikan melalui satu mekanisme pengujian berdasarkan undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum. Jadi kemudian kepentingan umum itu juga ada analisa terkait dengan konsekuensi yang timbul apabila satu informasi diberikan. Jadi ini mekanisme ini belum banyak juga dipahami oleh badan publik sehingga mereka itu belum optimal ya, gampang dalam melakukan apa itu sebagai pengelolaan informasi publik. Nah, jadi ini juga terkait dengan hak badan publik, juga ditentukan di Undang-Undang 14 2008 apa yang sebagai undang-undang apa yang sebagai informasi yang dikecualikan ya. Itu ada yang terkait dengan informasi yang membahayakan negara, kemudian
persaingan usaha yang tidak sehat, terkait dengan hak pribadi, rahasia jabatan atau informasi publik yang belum dikuasai. Nah, kalau untuk sektor keuangan barangkali yang paling erat atau dekat kaitannya adalah terkait dengan perlindungan usaha dari persaingan yang tidak sehat. Jadi jadi badan publik itu punya hak antara lain kalau itu memang kira-kira mengancam kegiatan ekonomi terkait dengan persaingan yang tidak wajar begitu, informasi itu bisa saja kemudian dikecualikan lewat satu proses pengujian uji konsekuensi. Nah, satu hal lagi terkait dengan tadi ya manajemen informasi itu. Jadi badan publik itu selain harus menyediakan, dia juga menyediakan mengelola informasi. Dia harus mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi. Jadi ujungnya adalah sistem, seperti tadi Pak Maftuhan singgung ya. Jadi memang membangun sistem. Nah, dalam rangka membangun sistem itu, badan publik boleh memanfaatkan sarana elektronik maupun non elektronik. Pada kenyataannya sekarang kebanyakan dengan sarana elektronik. Nah, ini peran-peran yang sebetulnya umum di luar negeri terkait dengan peran dari manajer ya atau petugas pengelola informasi. Kalau di luar negeri itu disebut atau seringnya dinamakan sebagai information and documentation management atau information management officer. Jadi pada prinsipnya intinya adalah manajemen informasi itu rentang kegiatannya mulai dari memproduksi, kemudian menyimpan ya, to produce and record, kemudian menyampaikan secara proaktif. Jadi karena tadi ada yang pengguna, ada yang pemohon ya, menyampaikan secara proaktif. Jadi publish and proactive services informasi publik kepada masyarakat. Jadi yang memang sifatnya dia terbuka, badan publik harus proaktif menyampaikan kepada masyarakat tanpa harus ada permintaan secara cepat ya, mudah-mudah. Nah, poin yang penting lagi bahwa salah satu yang juga didorong ya, penting itu adalah terkait transparansi selain manajemen juga terkait dengan anggaran badan publik. Itu hal yang paling penting dalam menciptakan akuntabilitas. Nah, kemudian informasi yang dikelola tadi itu juga bisa dimanfaatkan kegiatan yang lain. Dalam hal kepentingan badan publik itu sendiri, yaitu untuk planning, kemudian untuk desain ya, men-set up satu kebijakan atau program, dan juga kemudian meningkatkan performa dari lembaga tersebut untuk supervisi dan sebagainya. Nah, sekarang kemudian bagaimana di Indonesia regulasi yang ada di Indonesia? Nah, secara umum memang information management officer tadi ya, atau kita menerjemahkannya sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, itu memang harus compliant kepada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Pelayanan Publik. Kemudian mandat yang lain adalah bahwa PPID itu juga harus mendorong karakter transparansi dan akuntabilitas ya, good governance dan atau good corporate dari badan publik, dan dalam ini SDGs poin 16 memang arahnya ke sana ya, meningkatkan peran informasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Nah, kemudian bahwa pelayanan publik itu juga harus tetap menjadi priority, terutama pelayanan informasi publik ya. Jadi PPID harus menjadi agent dari public service. Nah, hal yang penting lagi terkait dengan perkembangan teknologi dan informasi, yaitu apa yang disebut sebagai interoperabilitas data. Mulai masuk apa yang disebut sebagai data digital. Nah, di sini memang mulai ada syarat-syarat seperti metadata, kemudian data security dan sebagainya. Nah, ini PPID juga harus menerapkan manajemen itu. Nah, manajemen apa saja yang kemudian harus disesuaikan ya, atau harus dikelola oleh PPID, harus dalam rentang cakup tanggung jawabnya seperti dijelaskan. Satu yang jelas
membuat klasifikasi informasi untuk membedakan mana atau menentukan mana yang informasi terbuka dan informasi yang tertutup. Dalam perkembangan kemudian ada juga mekanisme atau katakanlah program ya kebijakan terkait dengan satu data yang tadinya di KSP dan sekarang sudah dipindahkan ke Bappenas juga. Nah, itu ada fungsi yang namanya wali data. Kita harus bekerja sama. Dan yang lebih penting lagi sekarang terkait dengan perkembangan nasional maupun internasional, yaitu compliant terhadap standar-standar pengelolaan informasi nasional maupun dalam skala global. Misalnya di kita ada undang-undang konsumen atau undang-undang OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Di Otoritas Jasa Keuangan itu di sektor keuangan misalnya ya, yang namanya trust itu satu yang basic. Jadi kalau jasa keuangan atau sektor keuangan itu kehilangan trust masyarakat, apalagi berkembang ke misalnya satu kegagalan sistemik begitu ya, itu fatal sekali akibatnya. Nah, itu makanya kemudian harus ada manajemen yang baik terkait dengan pengelolaan informasi ya, dan di OJK sendiri ada juga terkait dengan perlindungan konsumen ya, edukasi dan perlindungan konsumen peran itu yang dijalankan. Kemudian di luar negeri juga tadi juga Pak Mahfuz ya sudah menyinggung misalnya terkait dengan pertukaran data perpajakan. Ini satu kemajuan ya terkait dengan progres misalnya yang dicapai oleh Kementerian Keuangan, karena standarnya sudah dinilai dianggap sama seperti Uni European Standard, sehingga dimungkinkan adanya pertukaran data yang classified ya. Dan kemudian ini bisa kita optimalkan untuk misalnya intensifikasi pajak, tax amnesty pajak dan sebagainya. Nah, kami memang mencoba terus meningkatkan. Salah satunya adalah dengan mengembangkan struktur PPID. Yang tadinya PPID itu hanya PPID, kemudian atasan PPID dan PPID pembantu. Sekarang dengan Perki 1 tahun 2021 kita expand. Kita expand menjadi. Mohon maaf Pak Arief, ya? waktunya tinggal 1 menit. Oh ya, nah mungkin yang selanjutnya adalah yang penting ini, bahwa regulasi keterbukaan informasi itu tersebar di berbagai undang-undang ya. Jadi bukan hanya di Undang-Undang 14 2008. Undang-Undang 14 2008 itu hanya mekanisme terkait dengan secara spesifik treatment informasinya. Tapi mandatori informasi publik itu ada di berbagai macam undang-undang. Undang-undang pers misalnya yang paling dekat. Apa bedanya undang-undang pers dengan undang-undang KIP? Kalau KIP, kewajiban itu ada di badan publik untuk menyampaikan informasi secara proaktif. Kalau undang-undang pers, kewajiban mencari dan menyampaikan informasi itu dilakukan oleh private enterprises, perusahaan swasta, dalam hal ini adalah media. Perusahaan publik ya dalam hal ini media massa. Jadi yang mencari mereka, menentukan agendanya mereka, menyampaikan mereka begitu. Nah, sebetulnya sama, hanya aktornya yang berbeda. Nah, kemudian satu hal lagi dalam perjalanan Komisi Informasi, pada Perki 1 tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik, pada awalnya kita mengatur 2 poin penting, yaitu open policy dan open budget. Itu juga kemudian kita tekankan lagi, karena kami juga menerbitkan peraturan Komisi Informasi Publik tentang dana desa ya, atau standar layanan informasi publik desa di Perki 1 2018. Di Perki 1 tahun 2021, kita selain open policy dan open budget, kita menambahkan 1 poin lagi, yaitu open procurement. Nah, mengapa open procurement itu penting ya? Mungkin pertama adalah dari data Bank Dunia, atau katakanlah dari masukan teman-teman CSO, kemudian banyak sekali kita melakukan diskusi. Satu, memang korupsi atau katakanlah tindak pidana keuangan yang ilegal itu banyak terjadi di sektor pengadaan. Tadi Bu Linda juga sudah menyampaikan. Jadi kira-kira loss-nya kalau di data Bank Dunia tahun 2015 ya itu sekitar 9,5 triliun US dollar. Kemudian mencakup 29% dari pembelanjaan publik atau 13,5% dari GDP secara global ya. Nah, kemudian tadi teridentifikasi melalui public contract ya 70% dan kebocorannya mencapai loss-nya sampai 20%. Kerugian masyarakatnya juga mencapai 10 sampai 25%. Jadi ini yang coba kita dorong dengan pengelolaan informasi publik, kita bisa tekan sebagai partisipasi
informasi dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Nah, ini juga misalnya relevan ya, tersambung juga dengan banyak jenis sengketa informasi yang disengketakan di Komisi Informasi Pusat maupun di provinsi atau kota kabupaten. Kami itu banyak menerima permohonan sengketa misalnya terkait dengan anggaran BOS, jadi bantuan operasional sekolah. Jadi banyak sekolah menerima dana tapi tertutup. Nah itu kemudian banyak sekali orang tua murid, banyak sekali LSM meminta agar ada transparansi. Kemudian terkait dengan dana desa. Dana desa itu banyak sekali juga penyalahgunaan dan alhamdulillah ya berkat adanya kita dorong dengan adanya transparansi di dana desa, banyak sekali permohonan sengketa informasi dan desa sekarang sudah memperbaiki pengelolaan dana desanya. Kemudian juga sektor ekstraktif tadi juga disinggung terkait dengan energi tambang dan hutan. Kemudian yang terbaru terkait dengan COVID-19, dana penanganan COVID-19. Kemudian yang lain ada seleksi pegawai, kemudian proyek pembangunan fisik, kemudian terkait dengan SPPD ya, kepala daerah dan DPRD maupun alokasi CSR dari bank-bank BUMN. Jadi ini mungkin concern dari pemerintah ya terkait dengan dana desa yang menunjukkan besaran APBN yang digunakan untuk alokasi dana desa. Itu saja sementara Mbak Ana sebagai memancing diskusi. Baik, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arief atas penyampaian materinya. Sepertinya kita jadi makin jelas ya Bapak Ibu beberapa fungsi dan peran yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha dalam mendukung pencapaian SDGs 16 khususnya target 10 tentang keterbukaan informasi. Kami pikir beberapa contoh dari badan publik yang disampaikan Pak Arief tadi dapat menjadi contoh juga yang dapat diterapkan di corporate. Antara lain kita harus mempertimbangkan tentang undang-undang konsumen dan penyampaian data tentang perpajakan gitu. Bahwa informasi juga harus disampaikan secara benar dan bertanggung jawab. Demikian pula terkait dengan laporan, tidak hanya laporan keuangan perusahaan tapi laporan keberlanjutan juga harus dapat dipertanggungjawabkan agar dapat meningkatkan image atau citra perusahaan dan kepercayaan kepada perusahaan di mata publik. Tadi Pak Arief sudah sampaikan juga. Serta contoh bagaimana bahwa akses kepada karyawan di dalam perusahaan untuk mendapatkan informasi yang tepat dan baik dari perusahaan juga menjadi penting. Masyarakat khususnya di sekitar perusahaan pun juga berhak mendapat informasi yang jujur tentang praktik-praktik yang dilakukan perusahaan dan kondisi perusahaan yang ada saat ini. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami sudah merangkum beberapa pertanyaan di sesi Q&A. Namun sebelumnya dari panitia bertitip pesan sebelum kita memasuki sesi Q&A agar kita tidak kehilangan momen dan kehilangan beberapa peserta, kita bisa melakukan foto bersama dulu. Ini kayak ice breaking gitu. Kalau habis dengerin 3 pemaparan serius banget gitu ya tentang anti corruption, anti illicit financial flows harus terbuka gitu. Mari kita mendokumentasikan acara kita bersama ini. Mbak Mita atau panitia silahkan bila ingin mendokumentasikan. Ada berapa layar nih kalau nggak salah di tempat saya ada sekitar ada 293 peserta. Oke Bapak Ibu, kita ambil foto terlebih dahulu. Saya hitung dalam hitungan 3 ya. Nanti bisa dibantu oleh teman-teman tim juga untuk capture. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Ibu Ana, terima kasih Bapak Ibu. Baik. Sudah ya Mbak Mita ya? Terima kasih ya. Sudah Ibu Ana. Baik. Sebelum masuk ke sesi Q&A sebenarnya ada satu sesi lagi, bukan sesi wrap up sebenarnya dari Ibu Lani ya Bu Lani ya, reporter dari 3 pemapar sebelumnya dan mensintesa apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Silakan Ibu Lani. 5 menit ya Bu Lani. Oke, tunggu. Please. Oke, udah kelihatan ya layarnya. Sorry, Chris.
Nah, jadi kalau tadi kita udah mendengarkan, saya juga belajar banyak dari para pemaparan sebelumnya. Maka kembali, bagaimana caranya kalau kita udah punya programnya, punya kegiatannya, lapornya di sebelah mana, maka kita masuk kembali dari target 16.4, jadi diurus sedikit ya. Jadi ini tentang illicit financial flow. Maka kalau terkait illicit financial flow, sebetulnya di dalam GRI standar tidak ada sesuatu yang sangat spesifik, kecuali yang paling baru dari GRI Universal Standard, yaitu kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. In principle, maka yang diusulkan adalah sejauh mana perusahaan melakukan compliance effort-nya, kemudian apakah juga terjadi pemastian di dalam proses procurement-nya ataupun proses investment-nya, semuanya itu diperoleh secara sah. Yang berikutnya adalah tentang uji kelayakan dan proses audit dari semua laporan keuangannya. Jadi kalau ini dilakukan dengan baik, maka itu mendukung kegiatan 16.4. Nah, termasuk yang terakhir, ini juga sejalan dengan 16.10, keterbukaan informasi dan apa yang disampaikan oleh Pak Adi, yaitu terkait trust. Maka memang trennya semakin tahun, laporan tahunan itu bukan cuma yang financial, tetapi yang non-financial pun sangat dianjurkan untuk diaudit. Kenapa? Karena memang diharapkan dengan audit akan meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap data yang dituliskan oleh perusahaan di dalam laporan tahunannya. Oke. Nah, kemudian tadi Pak Maftuf juga mengingatkan untuk illicit financial flow, salah satu yang tidak boleh dilupakan adalah tentang proses pelaporan pajak. Maka kalau kita kembali ke dalam sustainability report, pelaporan pajak itu memang dianjurkan baik untuk dilakukan, rujukannya bisa dilihat di GRI 207. Di dalam GRI 207, salah satu yang sangat dianjurkan adalah menjelaskan bagaimana misalnya kita beroperasi di Vietnam, kita beroperasi di Malaysia, kita beroperasi di Indonesia, maka ada keterbukaan tentang bagaimana kita melakukan proses pelaporan pajak di masing-masing negara di tempat kita beroperasi tersebut. Jadi tidak cuma di tingkat holding atau di tingkat satu negaranya. Nah, kalau berikutnya untuk terkait bribery, maka di dalam GRI standar untuk 205 ini sudah sangat lengkap ya. Jadi dari kebijakannya apa, programnya apa, ada komunikasi atau tidak, kepada siapa komunikasinya, itu harus di breakdown secara detail di dalam pelaporannya. Dibagi juga dari tingkat manajemen tinggi, yaitu di level BOD, BOC, kemudian di level pegawai, dan sampai di level supplier. Sejauh mana komunikasi itu dijalankan, dan kemudian yang berikutnya kalau ada insiden diapakan, SOP-nya seperti apa, dan yang terakhir ada pelatihan-pelatihan nggak terkait isu-isu korupsi. Nah, terus yang terakhir, sebetulnya salah satu yang memang diharapkan adalah keterbukaan kalau memang perusahaan terkait melakukan kegiatan-kegiatan lobbying. Ada nggak kontribusi misalnya terhadap seorang tokoh politik tertentu. Nah, itu salah satu yang dianjurkan untuk dilakukan keterbukaan melalui sustainability reporting, yaitu GRI 415. Nah, yang berikutnya terkait 16.6, yaitu tentang lembaga yang efektif dan akuntabel dan transparan. Ini nanti akan dibahas lebih lanjut di kelas yang ketiga. Tetapi intinya adalah yang diharapkan adalah ada keterbukaan informasi. Jadi bagaimana BOD, BOC dipilih dan ditunjuk, dan terutama ada tidak konflik of interest dari BOD, BOC tersebut, dan sejauh mana perusahaan mengelola isu konflik of interest tersebut. Oke. Nah, yang terakhir tentang keterbukaan informasi, salah satu yang diharapkan adalah bagaimana perusahaan menghormati perlindungan data dari customer-nya. Terutama ada atau tidak komplain di dalam masa periode pelaporan dan apa yang dilakukan untuk mengatasi komplain tersebut. Dan tadi Pak Adi mengingatkan, kalau sekarang di Perki yang 2020, praktek pengadaan itu ada baiknya juga dilakukan secara terbuka, maka kami mengingatkan ada GRI 204 yang meminta perusahaan untuk mendisklose kebijakan dan program terkait praktek pengadaannya. Bahkan tadi Pak Adi menyampaikan termasuk kegiatan CSR-nya diharapkan agak terbuka, maka ada baik juga teman-teman menginclude
di dalam GRE 203 terkait investment terhadap layanan publik. Nah, jadi ini sekilas tentang bagaimana cara melaporkannya. Kembali ke Mbak Ana. Terima kasih. Thank you Bu Lani, terima kasih banyak. Apa yang disampaikan Bu Lani tadi juga makin memberi contoh-contoh konkret yang bisa dilakukan oleh korporasi untuk penerapan dari 3 isu yang kita bahas dari pagi tadi, anti corruption, anti illicit financial flows, dan juga keterbukaan informasi. Kita sudah memiliki beberapa pertanyaan, meskipun dapat kita baca bersama di menu Q&A, namun saya akan sampaikan. Dan pertanyaan pertama sepertinya dari Pak Bayu Romas juga sudah Ibu Linda respon, namun tidak apa-apa, kita perlu mendengar bersama beberapa elaborasi yang dapat Ibu Linda sampaikan nantinya, dan juga ada pertanyaan dari Ibu Emilia juga, yang mungkin relate dengan Ibu Linda untuk merespon juga, barangkali melengkapi sedikit Ibu yang sudah Ibu sampaikan nantinya di dalam jawaban di Q&A. Ini pertanyaan dari Pak Bayu Romas terkait bagaimana perlindungan terhadap perusahaan atas tindak korupsi, karena uang yang hasil dari korupsi tidak dikembalikan ke perusahaan. Apakah bisa uang tersebut dikembalikan ke perusahaan kembali? Ibu Linda sebenarnya sudah menjawab, apabila sudah ada putusan pengadilan atau inkrah atas perbuatan tindak pidana korupsi dan telah dikenakan denda, maka denda tersebut akan diserahkan kepada negara dan tidak dapat dikembalikan kembali oleh korporasi. Ibu Linda perkenan untuk mungkin sedikit mengelaborasi, dan juga pertanyaan dari Ibu Emilia terkait dengan training gratis gitu Bu, pencegahan korupsi dan anti penyuapan untuk korporasi dengan standar KPK, bagaimana? Bisa tentunya, namun perkenan Ibu Linda untuk mengelaborasi jawaban Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ana, terima kasih Pak Bayu ya tadi dan Bu Emilia atas pertanyaannya. Yang pertama dari Pak Bayu, ada 2 hal ini sebenarnya ya. Satu, perlindungan. Kalau kita bicara soal perlindungan itu sebenarnya adalah perlindungan kepada pelapor gitu. Dalam hal ini perlindungan kepada pelapor bisa dilakukan, dan itu pasti dilakukan karena pelaporan di KPK dilakukan melalui KPK whistleblower system. Artinya identitas pelapor tidak dibuka di situ. Kan whistle itu adalah peluit ya. Jadi siapa yang niup peluit itu kan nggak kedengeran sebenarnya siapa. Asal bisa dikonfirmasi gitu. Itu prinsip dari penanganan pengaduan yang dilakukan oleh KPK gitu. Nah, namun kemudian yang berikutnya adalah perlindungan kepada korporasi. Artinya perlindungan adalah ini apabila korporasi sudah melakukan suatu tindak pidana, karena ada tindak pidana tersebut maka tidak dapat dilakukan artinya pengembalian keuangan negara yang sudah diserahkan kepada negara kemudian dikembalikan lagi kepada korporasi. Karena apa? Kita hormati proses peradilan di situ, yang menetapkan adalah hakim menetapkan sekian denda yang diberikan kepada korporasi, maka itu diserahkan kepada negara gitu. Jadi konteksnya ini memang adalah peradilan di mana hakim di situ yang menentukan gitu. Kalau soal penyidik menentukan berapa, itu hanya sifatnya usulan gitu ya. Makanya diberikan alat bukti yang mendukung, ada bukti pendukungnya di situ, ini perbuatan pidananya, kemudian nanti akan diberikan denda sebesar nilai sekian gitu. Jadi intinya adalah ketika putusan hakim itu sudah inkrah, artinya berkekuatan hukum tetap, maka ini tidak dapat dilakukan gitu untuk perlindungan, artinya mengembalikan uangnya gitu ya, gitu. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan program ataupun mungkin sosialisasi training gratis itu. Kalau dari KPK training gratis untuk narasumber pasti gratis karena memang kode etik kami tidak memperbolehkan untuk menerima honorarium narasumber gitu. Itu. Apalagi kalau misalnya nanti trainingnya bisa dilakukan secara online gitu, tinggal undang aja, yang penting ada undangan, datang kepada kami, nanti ada disposisi dari Pak Deputi Bidang Pencegahan,
turun ke Pak Direktur Anti Korupsi Badan Usaha, nanti beliau yang akan tetapkan apakah Pak Direktur Anti Korupsi Badan Usaha yang berkenan hadir sendiri atau nanti harus menugaskan kami di Satgas untuk bisa menindaklanjutnya. Gitu. Intinya bisa Bu Emilia, silahkan disampaikan suratnya kepada Kedeputian atau Pak Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, bisa langsung CQ ke Direktur Anti Korupsi Badan Usaha juga bisa. Itu Bu Anna. Terima kasih Bu Linda. Terima kasih atas responnya. Langsung aja Ibu Bapak sekalian dari korporasi bila ingin mengundang dari KPK untuk lebih jelasnya gitu ya. Ini pertanyaan selanjutnya sepertinya cocok untuk Pak Maftuh gitu. Walaupun Pak Maftuh, Mas, saya ada pertanyaan pemantik sih sebelum masuk ke pertanyaan Bu Lia dari ANTP. Ketika beliau menanyakan, mohon saran dong untuk cara mendeteksi illicit financial flows. Nah, saya juga berpikir begini, jadi sebenarnya apa sih kelemahan dari sistem yang sudah ada sehingga terjadi aliran dana gelap itu? Gitu. Apakah dengan cara mendeteksi tersebut, maka kita juga bisa mendeteksi bahwa sistem yang lemah itu di bagian mananya? Gitu. Gimana itu, Mas Mahfud? Terima kasih, Mbak Ana. Pertama, ini sudah sangat praktikal ya. Yang paling penting menurut saya adalah perusahaan menyusun semacam code of conduct atau apa namanya etik measurement untuk dijalankan oleh seluruh staff atau seluruh pihak yang ada di internal maupun pihak-pihak yang ada di eksternal. Artinya pihak eksternal kalau mau melakukan kerjasama bisnis juga harus rely on. Nah, ini sebagai pelengkap untuk standar operating prosedur di internal terkait dengan apa namanya bisnis proses yang lebih detail di dalam perusahaan. Nah, kalau beberapa hal itu sudah dimiliki, nanti eksekutif atau manajer atau seluruh pihak di perusahaan ngeceknya dari apa yang sudah ada aja. Apakah berjalan sesuai dengan code of conduct atau SOP yang dimiliki atau tidak. Nah, kalau tidak berjalan berarti ada sesuatu. Nah, ini yang mungkin bisa menjadi semacam early warning system bagi perusahaan untuk pencegahan. Nah, di beberapa perusahaan yang jadi contoh gitu ya, memang sudah membangun dokumen-dokumen pelengkap itu. Ada misalnya dokumen-dokumen yang lebih spesifik, misalnya bribery, code of conduct, anti fraud, code of conduct dan seterusnya. Jadi itu memang harus dikembangkan di internal perusahaan. Nah, yang kedua dicek melalui aturan yang ada. Misalnya aturan pemerintah tentang XXX apa, nah kita mempraktekkan itu atau tidak. Itu juga cara untuk mendeteksi lebih dini potensi terjadinya praktek-praktek yang mengarah ke illicit financial flows. Nah, yang ketiga perlu mengembangkan semacam intention ya di dalam atau semacam pengembangan kultur subkultur organisasi lah yang integrated yang sesuai dengan prinsip-prinsip atau nilai-nilai.
Tadi Bu Linda, saya tertarik tadi ya soal etik tadi. Ya, itu ya mau tidak mau harus dikembangkan karena tidak mungkin kita hanya mengandalkan dari aturan di atas kertas. Makanya forum-forum di internal perusahaan untuk bekerja sesuai dengan etiknya perusahaan, ya, pengembangan subculture ya, di dalam perusahaan itu menjadi sangat penting. Dan dalam prakteknya ya perusahaan-perusahaan yang bisa mengembangkan subculture untuk nilai-nilai yang positif ya, integrity, transparensi, responsibility dan seterusnya itu ya lebih valuable sih dibandingkan yang lain. Yang pokoknya just make profit lah. Nah ini yang mungkin secara sekilas bisa saya sampaikan dengan di core-nya dari komitmen itu ya Mas Maftuh ya. Maka bisa membuat sebuah code of conduct yang memang menjadi aturan dan pegangan dari perusahaan itu sendiri. Walaupun kadang kalau kita ada beberapa mungkin perusahaan yang oke, code of conduct-nya udah bagus gitu, tapi dari eksternalnya misalnya ada apa namanya tergelitik untuk disenggol-senggol kaitannya dengan money laundering kayak begitu. Kalau code of conduct-nya kuat, pastinya bisa dicegah juga ya, Mas Maftuh ya tentunya. Ya, artinya pembangunan aturan atau prinsip-prinsip atau kode etik itu hanya salah satu bagian dari pembangunan sistem yang terintegrasi. Ya, ada pengembangan kultur, ada juga active campaigning atau implementing ya. Artinya kalau ada partner atau ada mitra yang mencoba untuk melakukan itu ya kita sampaikan bahwa code of conduct kami begini, kami nggak boleh seperti yang tadi Bu Linda sampaikan tuh, kami nggak boleh terima honor kalau diundang, itu KPK. Kalau saya boleh terima honor karena saya nggak KPK. Kayak gitu maksudnya itu untuk bercanda aja, tapi aktif untuk menyampaikan bahwa we have the regulation, we have a code of conduct, code of ethic, bla bla bla, and you should rely on us. Ya, betul. Itu kembali ke tools yang SDGs 16 yang kita dari tanggal 1 udah kita launching, itu yang bicara tentang intercultural and kultur di dalam perusahaan itu sendiri juga ditekankan di situ sebenarnya. Thank you Mas Maftuh. Kita masih ada waktu. Sesi kita hari ini kayaknya bisa tepat waktu nih Bu Lani. Masih ada beberapa pertanyaan yang pasti sih menarik untuk Pak Arief. Semoga Pak Arief sudah sempat membaca Bapak. Tapi saya akan baca satu aja. Kayaknya terkait sih. Selamat pagi Pak Arief, izin bertanya Pak Arief. Apakah dapat dijelaskan lebih lanjut dan detail mengenai konsekuensi dan tidak transparannya informasi beserta undang-undang atau peraturan yang berlaku? Walaupun tadi Bapak udah nyampaikan banyak sekali rentetan undang-undang ya, tapi mungkin bisa direspon ulang. Dan apakah bisa diberikan contoh implementasi sistem informasi yang komprehensif dan berintegritas? Contoh, khususnya informasi kebutuhan sampai pemenuhan pengadaan barang dan jasa. Karena menurut kami masih banyak celah risiko pelanggaran di proses tersebut. Wajar nih Pak pertanyaannya, karena kan banyak perusahaan dan pelaku usaha yang tentunya diantaranya mengikuti lelang, procurement, baik yang diadakan oleh pemerintah maupun oleh lembaga lainnya di luar non-pemerintah. Silakan Bapak. Ya, baik, itu pertanyaan dari Pak Taufik Adityawan ya Mbak Ana ya. Jadi konsekuensi dari tidak transparan ya satu badan publik badan publik baik itu perusahaan atau katakanlah pemerintah daerah ya, itu adalah ketertinggalan Mbak Ana. Jadi
dia akan akan sulit berkembang, akan dan dia akan banyak problem. Sebagai contoh misalnya vaksinasi. Nah, itu kan banyak sekali daerah yang capai target awal ya, dari target 70% vaksinasi. Siapakah dia? Misalnya kalau kita lihat ya, itu adalah daerah-daerah yang secara status informasi hasil monetnya adalah informatif. Jadi yang informatif tingkat dan kemudian informatif artinya dia terkait dengan pelayanan informasi COVID-nya dia transparan sekali. Terkait dengan siapa yang berhak mendapatkan jatah, tempatnya di mana, jadwalnya kapan, alokasinya berapa. Dia cepat capai target. Ada beberapa provinsi dan kemudian yang katakanlah tidak terlalu transparan dia akan dia capaiannya terlambat. Iya. Nah, kinerjanya jadi kurang gitu ya Pak Arief ya? Betul. Jadi akselerasi pelaksanaan programnya menjadi lambat. Kemudian di kementerian misalnya, kita lihat misalnya Kementerian Keuangan. Itu kan relatif bagus ya, selama beberapa tahun dia informatif, relatif transparan. Dipercaya oleh Uni Eropa, dipercaya karena standarnya dianggap sama seperti standar Eropa. Ada program kerjasama perpajakan. Nah, kalau dan kemudian daerah-daerah yang misalnya kita lihat ya, yang tadinya katakanlah seolah-olah tidak punya prospek, misalnya seperti Banyuwangi ya, tapi begitu dia transparan, dia bisa sampai pada tingkat atau level manajemen yang sangat efisien, anggarannya bisa dioptimalkan. Daerah itu punya akhirnya berkembang jadi maju. Jadi itu manfaat transparannya sudah banyak buktinya lah, tidak sulit untuk kita cari contoh-contoh. Nah, kemudian terkait dengan contoh implementasi sistem informasi terkait dengan pemenuhan barang dan jasa. Ada banyak sekali Pak Taufik ya. LKPP misalnya itu membuat sirup ya, sistem informasi untuk pengadaan. Itu mulai dari pengadaan yang besar-besar sampai pengadaan selimut di rumah sakit di seluruh Indonesia, itu bisa dilihat di situ. Jadi sangat terbuka. Selain masing-masing badan publik ketika dia melakukan lelang, itu ada aplikasi e-procurement-nya sendiri. Memang betul Pak Taufik sampaikan bahwa sepertinya meskipun dibuat aplikasi itu ya tidak optimal, yaitu sebetulnya terkait dengan bagaimana orang memanfaatkan aplikasi. Karena aplikasi itu pada dasarnya kan dia bebas kepentingan, tapi kemudian orang yang mengoperasionalkan yang kemudian tidak tidak memanfaatkan hasil ya aplikasi secara maksimal gitu. Nah, izin mungkin saya bisa menjawab yang lain Mbak Ana dari Pak Hendrik atau Bu Emilia. Silakan Bapak. Aduh. Ya. Jadi kalau dari Pak Hendrik menanyakan apakah korporasi boleh mengakses informasi government official atau politically exposed people ya atau PEP ya. Boleh Pak, sangat terbuka. Karena yang namanya pemohon informasi, kalau pengguna sih jelas siapa saja, tidak terbatas. Tapi pemohon informasi itu boleh individu, boleh kelompok orang, boleh badan hukum. Jadi kalau korporasi ya otomatis boleh memohon informasi. Dan memohon informasi itu tidak hanya kepada official, government official, tapi pada person. Karena person apalagi dia pejabat publik itu harus akuntabel dan bisa dimintai pertanggungjawabannya. Tadi ada contoh SPPD dari beberapa bupati, wali kota dan anggota DPRD. Itu diminta. Karena dia SPPD-nya misalnya nginep di hotel, kenyataannya tidak nginep di hotel. Misalnya begitu, atau hotel misalnya bintang 4, kenyataannya dia nginep di hotel. Seperti itu tuh kami menerima beberapa informasi seperti itu. Jadi boleh, bisa sangat terbuka. Nah, kemudian dari Mbak Emilia hal-hal apa saja yang penting untuk optimalisasi keterbukaan informasi ya. Selain informasinya harus akurat, benar dan tidak menyesatkan. Ada dua kalau menurut saya Bu Emilia. Yang pertama dari sisi jumlah. Jadi kualitas informasi yang akurat, benar dan tidak menyesatkan itu satu hal. Tapi kita tahu yang namanya ruang publik dalam konsepsi Habermas ya, itu kan dia naik turun begitu. Nah, kalau jumlah informasi yang menyesatkan, katakanlah informasi yang misinformasi itu lebih dominan, maka yang terjadi adalah misinterpretasi banyak sekali, ada banyak sekali masalah. Jadi jumlah informasi yang akurat benar dan tidak menyesatkan itu jumlahnya harus lebih banyak daripada informasi yang
tidak akurat. Jadi ini dari sisi jumlah, dari sisi kualitas itu harus kita dorong badan publik sebanyak-banyaknya placement informasi publik ke masyarakat, itu satu. Nah, jadi jangan sampai ada defisit ya antara informasi yang akurat dan tidak akurat. Nah, kemudian yang hal penting yang berikutnya adalah bagaimana memberdayakan publik. Artinya bagaimana publik kita berikan kita empowering agar dia bisa memanfaatkan informasi yang sudah disediakan itu. Karena informasi yang disediakan satu hal, tapi bagaimana publik memanfaatkan untuk pengembangan dirinya maupun pengembangan lingkungannya itu hal yang lain. Karena dibutuhkan satu daya kritis, kemudian logik ya artinya butuh pengetahuan juga. Nah, kita tahu misalnya dalam banyak case ya, itu ada banyak sekali informasi yang misalnya di sektor jasa keuangan lah, itu informasinya banyak, korporasi-korporasi banyak menyampaikan informasi, tapi informasi dibuat begitu banyak dan metode-metodenya disamarkan sehingga deceitful, dia menipu. Dan kemudian ketika masyarakat yang lugu, yang tidak tahu atau belum paham itu berpartisipasi adalah tertarik, yang terjadi dia tertipu, dia kehilangan modalnya dan susah kembali yang terjadi. Jadi susah kemudian kembali lagi asetnya itu. Nah, jadi yang berikutnya adalah bagaimana meningkatkan kompetensi masyarakat untuk memanfaatkan informasi yang tersedia agar dia mendapat benefit dari informasi yang sudah kita provide itu. Itu Mbak Ana, dua hal yang Siap, Bapak. Mantap banget responnya Pak. Dari itu yang Bapak sampaikan itu beberapa contoh-contoh sebenarnya yang relate dengan Indonesia dan yang disebutkan di tools SDGs 16 Business Framework and Reporting yang disusun UN Global Compact juga Pak. Jadi bagaimana perusahaan itu juga harus mengedukasi publik dan masyarakat juga tentang informasi-informasi yang mereka sampaikan sendiri. Terus yang konsekuensi itu. Kalau badan publik jadinya seperti itu, dan kalau di korporasi tentunya image dan citra perusahaan juga, dan tentunya akan mempengaruhi kinerja perusahaan nantinya kan. Kalau image-nya kurang bagus di masyarakat karena informasi yang disampaikan tidak tepat atau tidak jujur lah ya. Jadi image perusahaan turun, citra perusahaan juga akan turun. Dengan demikian risiko jadi makin tinggi untuk perusahaan. Kiranya sudah mendekati akhir dari kelas kedua kita pada hari ini. Sebelum kita tutup kelas konsultasi pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber dan juga Ibu Lani. Namun kami mohon perkenan Ibu Bapak peserta webinar untuk dapat mengisi survei kelas konsultasi kedua kali ini. Karena mohon maaf, itu syaratnya untuk bisa mengakses materi hanya bisa diberikan apabila survei telah dilengkapi. Silakan men-scan barcode yang ada, barcode ya, mungkin bisa ditampilkan barcode-nya Mbak, atau link yang tertera yang ada di chat room, barangkali linknya juga bisa ditampilkan. Itu adalah link dan juga barcode untuk mengakses survei, yang mana dengan mengisi survei tersebut Bapak Ibu bisa mendapatkan materi baik yang hari pertama kemarin atau bahkan pada saat launching dan juga hari ini. Ibu Bapak peserta kelas konsultasi, nah barcode sudah ada, kami beri kesempatan. Kami sampaikan bahwa kelas konsultasi ketiga yang tentunya tidak kalah menarik akan dilakukan minggu depan pada hari Selasa tanggal 22 Maret tahun 2022, mulai pukul 9 juga, yang akan membahas tentang lembaga yang akuntabel, efektif, dan transparan. Relate sekali dengan apa yang kita bahas pada hari ini. 3 isu utama juga sudah benang merahnya tebal banget. Apalagi nanti jangan lewatkan kesempatan konsultasi ketiga di minggu depan. Bila Bapak Ibu belum mendaftar, dapat mengakses link pendaftarannya yang sama dengan kelas hari ini juga. Kalau nggak salah di flyer itu di warna-warna kuning. Silakan mendaftar. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya, serta antusiasme dan keaktifan Ibu Bapak pada sesi kelas konsultasi SDGs 16 kedua hari ini.
Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Linda, Mas Maftuh, Pak Arief, dan juga Ibu Lani, dan juga tentunya kepada IGCN yang sudah memfasilitasi acara pada hari ini dan mengorganisir dengan bagus acara pada hari ini. Kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan selama hampir 2 jam ini terdapat hal yang kurang berkenan. Saya tahu kita sudah mulai gemes karena metode online seperti ini memang murah sih, bahkan tidak mengeluarkan biaya barangkali. Namun jujur saya gemas karena tidak bisa bertatapan langsung dengan 290 peserta yang hadir pada hari ini dan tidak bisa melihat secara semuanya wajah-wajah Bapak Ibu sekalian. Semoga pandemi ini segera menjadi endemi, kita semua bisa berkumpul kembali dalam satu event yang offline. Dan berikutnya, meskipun sesi berikutnya kita masih akan kelas online juga, namun berkenan untuk tetap semangat. Apabila masih terdapat hal yang perlu diskusikan, kami siap membuka ruang diskusi, bahkan Ibu Linda siap menerima undangan gratis, kalau bahasa Belandanya. Sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat hal-hal yang masih kurang dalam penyelenggaraan ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat beraktivitas berikutnya. Semoga sehat selalu. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lindungi diri juga akan melindungi keluarga kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kami cukupkan kelas pada hari ini. Ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Salam sehat untuk semuanya. Mohon maaf bila Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Arief, Ibu Jess, terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak Mas, Maftuh. terima kasih Bapak Ibu. Ibu Dwi Linda, terima kasih banyak Ibu. Ya. Bu Dwi Linda, Mohon izin terima live ya. kasih. Terima kasih. Iya Bapak. Arif, Bapak Pak Ibu, Maftuh, terima kasih Iya, atas iya, semuanya sama-sama. kehadirannya. dan Bu Ana, terima kasih. Sampai ketemu Sama-sama, lagi Pak di Ijun. minggu depan. Kali. Baik, terima kasih Terima Bapak kasih Ibu. Pak Terima kasih Pak Koli Ijun, dan Bu semuanya. Jo, Koli, Mas terima Arif, kasih. Bu Linda, Sampai Bu jumpa. Ana, Pak Maftuh, selamat siang. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih. Izin deh Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu silakan. Ya. Live ya Pak Jun ya. Ibu Oke. Jess.